Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mugar Melred dari Kom16 yang akan mempresentasikan sebuah karya ilmiah dalam berbentuk poster yang berjudul Kemampuan Organisasi dalam Komunikasi, yang akan saya mulai melalui latar belakang terlebih dahulu. Perilaku pengawas ditafsirkan sebagai terjemahan perilaku organisasi, seperti mempelajari perilaku manusia dalam organisasi atau kelompok tertentu. Tujuan utama dari makalah ini adalah untuk menemukan operasi di mana sikap dan sikap negatif stabil dengan perhatian khusus pada bidang organisasi. Untuk bertemu dengan tujuan ini, kami telah bekerja menyediakan model warna dan bintik-bintik komunikasi regulasi atau yang disebut SSOC. Rumusan masalah sendiri ada dua. Yang pertama, bagaimana kemampuan organisasi dalam komunikasi. Yang kedua ada bagaimana peranan komunikasi organisasi bagi pimpinan organisasi. Tujuan penelitiannya juga ada dua. Yang pertama, mengetahui peranan komunikasi organisasi bagi pimpinan organisasi. Yang kedua, ada mengetahui kemampuan organisasi dalam komunikasi. Setelah itu kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama ada stuttering background atau yang disebut gagap. Gagap adalah kelainan bahasa dalam pengembangan saraf yang mempengaruhi komunikasi sekitar 1% dari populasi. Situasi ini tercermin sebagai pengembalian, persalinan, dan sanksi yang dikaitkan dengan perilaku menengah seperti panah dan ragu. Gejala biasanya timbul pada anak usia dini, dan sekitar 30% anak-anak pubertas. Pembahasan yang kedua ada stigma, disability, and stuttering. Goffman mengidentifikasi 3 faktor yang dapat menyebabkan rasa malu. Yang pertama, kapasitas tubuh, misalnya kekurangan fisik, penyakit. Yang kedua ada titik kesukuan, misalnya ras, agama, dan gender. Dan yang terakhir ada patch individu. Gagap dapat dilihat sebagai hambatan komunikasi yang efektif, kesalahpahaman seperti kontrol PWS. Revisi sistematis orang-orang penelitian eksperimental bekerja dengan orang-orang yang disabilitas. Yang ketiga ada a model of stuttering stigma in organizational communication atau yang disebut SSOC. Untuk mengembangkan model SSOC ini, artikel mengacu pada posisi bahasa, pada pengembangan kondisi produksi bahasa sebagai proses sosial, terutama disebut pengucapan dan pemilihan. Yang keempat ada pengertian konsepsional komunikasi. Yang keempat ada pengertian konsepsional komunikasi dalam organisasi. Organisasi ini adalah wadah aktivitas bagi orang-orang yang melakukan berbagai tugas untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima ada proses komunikasi dalam organisasi. Proses komunikasi adalah proses dua arah, sebagai pengirim dan penerima, saling memengaruhi. Istilah proses komunikasi pada dasarnya menggambarkan bagaimana komunikasi berlangsung dalam fase yang berbeda dan terus-menerus, berubah dan tidak terputus selama transmisi pesan. Yang keenam ada jaringan komunikasi dalam organisasi. Komunikasi adalah bagian integral dari organisasi. Proses penyajian dan penafsiran ide, pesan, dan instruksi yang terjadi dalam suatu unit organisasi dengan menggunakan komunikasi yang terkait untuk pertumbuhan, perkembangan, dan stabilitas kehidupan organisasi. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah komunikasi sebagai kebutuhan organisasi. Setiap pesan yang dibawa dalam komunikasi, organisasi memiliki alasan khusus untuk diterima dan dikirim oleh orang-orang tertentu dalam komunitas organisasi. Untuk metode penelitian yang saya pilih adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan kata-kata atau frasa dari orang, buku, dan sumber lain. Pandangan ini berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian untuk menemukan dan memperkuat prediksi suatu fenomena yang dapat digunakan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Dari hasil penelitian di atas, kita mendapat pembahasan Tabel 1 dengan literatur ilmiah dan membahas perilaku organisasi yang dilakukan dengan tujuan praktis untuk menetapkan bagaimana perilaku manusia memengaruhi upaya untuk mencapai tujuan peraturan. Mempelajari dan mendiskusikan perilaku organisasi berfokus pada keseimbangan yang tepat, sehingga orang tidak memiliki kualitas, populasi, dan perilaku dalam organisasi. Mereka dapat bertindak sebagai koordinasi organisasi untuk mencapai tujuan pribadi. Dari penelitian di atas, kita bisa simpulkan bahwa komunikasi internal menjadi titik sentral dalam setiap proses dan hubungan manusia yang melibatkan kepribadian, sikap, dan perilaku. Saran dari saya sebagai penulis yaitu keterampilan komunikasi dari orang-orang terlibat perlu ditingkatkan untuk mengurangi tingkat kesalahpahaman pesan antara penelepon dengan penelepon lainnya. Saya kira sekian presentasi karya ilmiah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.